wabarakatuh. Saya Intan Yulita Pratiwi dari Bimbingan Konseling 2019 NPM 1913 052045 mata kuliah Konseling Art Terapi. Kali ini saya akan mempraktikkan salah satu teknik konseling terapi dengan teknik painting terapi bersama klien saya yang bernama Anisha Munatama. Oke, saya akan menjelaskan terapi itu sendiri adalah media yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang sulit untuk diverbalisasikan melalui puisi, melalui gambar, atau seni lainnya yang menggunakan media kreatif. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan salah satu teknik konseling terapi, yaitu dengan painting terapi. Painting terapi itu sendiri yaitu dengan media kertas dan juga pewarna. Nantinya kalian akan menggambarkan perasaannya melalui krayon dan kertas ini. Oke, selanjutnya Anisha Munatama atau klien saya dapat mempraktikkan atau mengungkapkan perasaannya melalui media gambar dengan painting terapi ini. Oke, sebelum kami mempraktikannya, di sini saya akan menjelaskan kepada Anissa. Di sini ada 2 kertas dan krayon. Di kertas pertama nantinya kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu melalui gambar, dan krayon ini dengan perasaan-perasaan yang membuat kamu mengganjal atau baik itu dari masa lalu maupun sekarang yang membuat kamu menguras pikiran kamu dan berlarut-larut dalam hal itu. Nantinya saya akan berikan waktu 15 menit untuk gambar yang pertama. Selanjutnya, jikalau sudah, nanti masuk di gambar kedua, di kertas kedua ini, nanti kamu menggambarkan perasaan senang kamu atau kesembuhan dari gambar pertama tadi. Nah, ini nanti saya berikan waktu 15 menit juga. Apakah dapat dimengerti, Anissa? Sudah. Oke, baiklah. Sekarang kamu dapat menggambarkan di gambar yang pertama. Saya beri waktu 15 menit. Oke. Kamu bisa mengungkapkan semua perasaan kamu di sini, bisa dengan misal berbicara atau menangis atau semua ekspresi bisa kamu tuangkan dalam gambar ini. Oke? Silakan Anissa. Oke, Anissa di sini sudah selesai ya menggambarnya ya. Mengungkapkan perasaannya di gambar 1 dan gambar 2. Sekarang Anissa boleh jelaskan dari gambar 1. Nah, jadi Bisa ditunjukin? Ini gambar 1 dari Anissa. ya. Ini gambaran apa, Anissa? Jadi ini lebih ke apa ya, perasaan aku ya, yang kayak yang aku pendam gitu sebenarnya. Dan ini tuh jeruji itu maksudnya artinya aku belum bisa kemana-mana. Maksudnya kayak aku tuh masih stuck sama kejadian aku yang ada di Sabau, dan ini aku gitu. Dan di dalam sini tuh kayak aku tuh berpikiran untuk bisa ngobrol sama orang, untuk bisa dekat sama orang. Makanya di sini ada orang ini, tapi aku di keramaian ini aku nggak bisa bersuara. Makanya di sini aku gambar ada tanda seru, terus ada tanda mulut. Jadi artinya aku di keramaian tapi aku nggak bisa ngomong gitu, karena aku mau ngomong apapun tuh kayak takut gitu loh. Makanya aku di sini tuh kayak emang sendiri tapi di dalam pikiran aku selalu mikirkan aku tuh pengen loh ngomong sama orang gitu, aku pengen loh kayak interaksi sama orang, tapi nggak bisa. Setiap aku ngobrol sama orang tuh nggak bisa gitu, karena aku takut gitu. Dan apa ya, aku benci yang namanya sunyi. Oke, sunyi dalam sunyian, oke, karena itu memang masalah untuk kayak ibarat tuh kayak aku suka sunyi gitu, Yeah. tapi aku yang dimaksud aku benci sunyi itu sunyi di dalam keramaian, paham kan? Okay. Jadi kayak dalam kumpulan terus aku sunyi, nah itu aku benci banget. Tapi aku kayak mau ngapain gitu, aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dan makanya aku kayak di sini karena ini diri aku, pikiran aku, segala hal dalam diri aku masih terkurung di sini, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Dan di dalam di sini aku sendirian aja. Kayak aku ngapain ya, aku di sini ada HP, ada luas, terus ada laptop gitu ya, karena aku suka hal-hal yang kayak gitu. Kayak aku misalnya ngedesain gitu, atau aku suka gambar gitu, aku suka nonton gitu. Nah di dalam aku cuma ada ini doang, di tempat ini doang gitu. Dan ini aku sih
Dan Ini kamu. pikiran ini adalah pikiran aku yang aku masih belum bisa ngelupain apa yang terjadi di masa-masa dulu. Benar-benar kayak aku tuh gimana ya, kayak hal-hal yang oke, kalau orang bilang udah lupain aja namanya juga kejadian masa lalu, itu nggak bisa, karena gimana ya, namanya juga masa lalu tuh nggak gampang gitu. Kalau mau faktanya aja, mungkin aku udah kena kayak masalah kejadian ini mungkin dari umur aku 6 tahun sampai 7 tahun itu berlanjut, dan aku nahan sampai umur berapa sekarang, 21 tahun, dan itu nggak bisa dilepas gampang itu gitu. Dan ini maksudnya badan aku tuh kayak, ya orang lihat aku tuh kayak ih fine aja gitu, tapi sebenarnya aku nggak kayak gitu gitu. Tapi ya kalian harus tahu gitu kalau aku tuh di dalamnya tuh aku nggak gini loh gitu, cuman aku berusaha untuk nutupin apa yang aku rasain. Makanya nih ekspresinya ada yang senyum, terus ada yang nangis, tapi aslinya cuman aku harus menunjukin ke orang gitu kalau aku fine aja. Dan ini apa ini maksudnya, oke, mungkin orang pada tahu aku punya masalah sama telinga ya, masalah sama telinga yang makanya ini ada tanda panah, ada suara. Maksudnya aku nggak bisa dengar suara, itu hal yang aku benci banget dalam diri aku. Kayak aku berusaha mikir kayak kenapa ya aku harus punya ini gitu, tapi aku sadar gitu kayak ya emang sih aku punya sadar kalau kalau itu nggak harus dijadiin kekurangan gitu, cuman kan sulit gitu, apalagi kita di dunia kayak gini tuh nggak gampang untuk hidup sendiri dalam apa yang kita rasain sendiri. Dan kadang semua orang tuh nggak ngertiin apa yang aku rasain. Bukan aku berusaha untuk orang ngertiin aku, nggak gitu, tapi minimal mereka tuh tahu gitu aku tuh nggak ada loh yang mau kayak gini gitu. Makanya ini berhubungan sama ini artinya kepercayaan aku sama orang tuh gak, gampang patah gitu, gampang rusak gitu. Aku gampang banget percaya sama orang gitu, tapi ya itu salah aku sih, jujurnya tuh salah aku, karena aku mikir kayak kok bisa ya aku gampang banget percaya sama orang gitu, tapi orang itu nggak pernah pegang kepercayaan aku gitu. Dan aku tuh takut banget ngerepotin orang gitu sih, jujur aku takut ngerepotin aku karena aku kondisinya kayak gini. Dan aku tuh kepikiran tuh kayak kalau aku minta tolong sama dia aku ngerepotin nggak ya, aku minta bantu sama dia, misalnya kayak aku ketemu sama dosen gitu, dia aku minta temenin sama dia gitu, kira-kira dia ngerepotin nggak ya, karena dia punya kesibukan masing-masing gitu kan, punya punya ya kegiatan masing-masing, terus aku yuk buat temenin aku yuk. Itu jadi pikiran aku. Dan telinga berdarah yaitu ada apa yang aku rasain sekarang, artinya aku benar-benar nggak bermasalah sama telinga gitu. Aku kayak ya trouble aja lah sama telinga, dan itu permasalahan utama aku tuh nggak percaya diri. Aku nggak percaya diri sama diri aku sendiri gitu. Orang ngeliat aku kayak kamu bagus loh, maksudnya kayak kamu pintar loh, oke aku terima itu gitu, tapi nggak semudah itu buat terima diri aku yang kayak gini gitu. Apalagi kondisinya ya gimana ya, dan lingkungan pun ya ada yang ngedukung ada yang enggak gitu kan, ada yang ngedukung ada yang enggak gitu. Dan kalau ini 3 orang ini yang pernah ngalamin aku dulu, Maksudnya membuli. mereka ini pernah aku dulu, dan ini aku. Ini maksudnya membuli. Hah? Maksudnya membuli atau bagaimana? Ya, mereka ini, dan mereka emang bergeng, satu geng, dan dia ini tuanya, dan mereka ini dua yang kayak apa sih ajudan gitu lah ibaratnya, kayak ngikutin kayak nggak jelas gitu. Mereka ini, dan kayak ya mereka di sini ketawa gitu, karena kayak aku inget banget mereka tuh kayak ketawain aku di depan orang banyak, untuk yang ngomongin aku di depan orang banyak, padahal aku nggak salah tapi aku berasa salah gitu. Untuk yang ini sebenarnya aku, dan kalau bisa dibilang biru ini kayak apa ya, kayak ya kalau ini berdirinya benteng, dan ini aku tuh sedih karena aku mau nganu mereka tuh nggak bisa gitu, kayak makanya ada benteng ini diri aku sendiri, aku bilang jangan gitu, apa yang terjadi tuh biarin, jangan. Jadi aku berusaha kayak nahan diri aku sendiri buat nggak ngelakuin hal yang jauh dari itu gitu loh. Makanya warnanya biru gitu, udah sebenarnya kena hitam, kenapa hitam gitu ya, karena dominasi diri aku aja yang hitam gitu. Aku nggak tahu mau kemana gitu, mau keluar nggak bisa gitu, mau kemana nggak bisa. Dan emang ini dominasi apa yang aku rasain, dan berdarah ya itu emang itu yang aku rasain gitu, sakit gitu, merasa sakit gitu. Kalau ini ya ini lebih ke penahan aja gitu. Dan kalau masalah ini itu kayak lebih ke apa ya, aku tuh bingung di depannya aku mau kemana, karena di belakang aku udah gelap banget, apakah di depan tuh bakal lebih gelap lagi, aku nggak tahu soal itu. Dan ya yang paling apa ya, yang paling apa sih buat aku sakit itu adalah ketika aku ini, kenapa ini aku nggak bisa benar-benar nggak bisa ngomong sama orang apa-apa, karena interaksi aku tuh benar-benar terbatas. Dan
dan kayak susah gitu loh aku berinteraksi sama orang ya, karena aku nggak ini juga gimana ya, aku tuh butuh orang gitu loh, butuh orang yang temenin aku. Tapi ya sekarang aku belajar sih, karena aku sekarang udah ngerti gitu kan, dan semua orangnya bisa kamu percaya gitu. Kenapa di sini Anisha tadi bilang kan, Anisha di sini kayak terkungkung sendiri di dalam keramaian. Walaupun ramai, Anisha merasa sepi. Kenapa Anisha takut untuk berinteraksi sama orang? Kondisi karena telinga Anisha sakit. Itu Karena kurang pendengaran itu tadi. Nah, aku takut itu. Kenapa di otakku tuh bukan ke dokter ini ya? Iya, mereka ini ya kayak di otakku tuh kayak takut yang masa lalu bakal kembali lagi. Gitu. Iya, padahal ya masa lalu gitu. Cuma kan nggak gampang tuh kan, ngomong-ngomongnya nggak gampang, dan perkataan mereka ini sampai sekarang tuh masih nyantol gitu loh, masih kepikiran gitu di aku gitu. Jadi makanya memang susah banget buat aku ngobrol sama orang, susah banget buat aku interaksi sama orang. Dan bahkan kalau misalnya orang ngobrol sama aku, ya mereka duluan yang nyapa, aku nggak berani nyapa duluan gitu, karena ya aku takut aja gitu, kayak kira-kira masih nggak ya mereka nerima aku gitu, kayak masih nggak ya mereka ingat aku kayak gitu, masih nggak ya mereka kayak sadar kalau aku masih belum sembuh gitu, dalam artiannya kayak gitu. Itu makanya aku lebih ya itu, kalau misalnya orang ngobrol ya aku mau aja gitu, kayak fine aja gitu. Cuman kalau aku ngedeketin mereka nggak bisa. Jadi Anissa masih kebayang sama masa lalunya, takut masa lalunya itu terulang lagi ya. Ini kapan terjadi? Apa? Ini kapan terjadi? 3 orang ini datangnya kapan? Ya gitu lah. Kapan? Saat SMA atau enggak, baru-baru mereka ini? SD sampai akhirnya aku pindah sekolah. Dan pindah sekolah tuh kayak ya sebenarnya bukan keinginan aku, cuman aku bersyukur aja pindah dari mereka gitu. Cuman ya ini sebenarnya nandanya nggak cuman ya ibarat kita kayak sirkus gitu kan. Tahu kan, kayak sirkus mereka ketawain gitu, tapi sebenarnya ini bukan nandanya sirkus doang, tapi ini tempat kayak sirkus aku tuh banyak, nggak cuma di SD, SMP juga. Sampai SMP aku kelas 1 sampai kelas 3 ada mereka juga gitu. Masih ada? Sekarang masih berteman baik? Masih ada, bahkan aku punya tetangga dan teman dekatnya ini, dan aku nggak pernah mau sama sekali lihat dia gitu, karena ya sakit hati aja gitu rasanya. Dan aku kalau udah sama orang kayak gini, aku nggak pernah yang namanya bergaul sama mereka sama sekali, dan bakal lebih milih jauh gitu sama mereka. Mau yang mereka yang SD nganu aku dari SD, bakal sampai yang SMP. Makanya rata-rata SD SMP. Berarti sekarang udah jauh ya? Jauh dari dia? Ya aku nggak pernah berhubungan sama sekarang, ketemu aja nggak mau sama sekali. Sekarang apakah mereka ini masih kayak membuli Anissa? Enggak. Kalau enggak. Dulu pernah nggak kayak ada perlawanan gitu dari Anissa atau teman dekat Anissa atau orang lain dekat yang perlawanan pernah ada gitu, cuman karena mereka juga bergengkan dan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan dulu waktu itu memang aku tuh mainnya sama anak laki-laki, jadi anak cewek itu bener-bener didoktrin sama mereka untuk gak main sama aku. Jadi aku bener-bener main sama anak laki-laki, dan untungnya aja sih mereka mau aja gitu. Makanya tapi apa ya, kebalikan kalau SMP anak laki-laki justru yang nganuin aku, bukan anak cewek. Kalau SD cewek ya mereka ini, yang cowoknya SMP. Jadi cowok-cowok itu benar-benar kayak nge-push aku banget gitu kan, aku nggak suka aja gitu. Makanya aku sekarang tuh susah buat dekat sama cowok, sumpah susah dekat sama cowok tuh, karena aku tuh gampang kayak kepikiran gitu loh omongan orang gitu, kayak kamu tuh gimana kalau kayak gitu. Aku sampai kapan-kapan juga tuh bakal kepikiran gitu. Jadi makanya faktor-faktornya itu ya mereka ini gitu. Kalau untuk aku nggak bisa ngomong sama orang gitu, tapi kalau misalnya kayak aku nggak bisa deket sama laki-laki ya gara-gara teman-teman SMP itu. Jadi aku tuh benar-benar anti banget sama laki-laki. Ya aku kayak ngobrol sama mereka tuh aku benar-benar menjauh dibanding aku harus dekat gitu. Jadi hal itu yang buat kamu nggak percaya diri sama diri kamu sendiri. Oke, bisa. Kamu sudah menjelaskan gambar pertama ini, kamu merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, takut untuk percaya sama orang lain. Tuh. Yang hal ini disebabkan dari masa lalu kamu.
lanjut di gambar kedua. Oke. Nah, Gambar kedua dari Anissa. ini oke. Jadi Ini apa? gambar kedua ini ya yang bikin senang gitu ya. Tuh, healingnya dari sini. Bukan healing sih. Ini aku, ini orangnya siapapun Yang ada di dekat kamu. ya, Baik itu baru. yang ada di sekitar aku, siapapun yang lagi dekat sama aku, pokoknya untuk orang yang lagi dekat sama aku. Ini aku, dan ini sebenarnya kayak apa ya, healingnya aku gitu, yang bikin aku nggak kepikiran sama ini gitu, misalnya pengalihan aku gitu. Nah ini tuh laptop sih, karena aku suka desain gitu kan, aku suka gambar-gambar gitu. Terus ini HP sih, tapi aku suka semua makanan, dan makanan itu kesukaan aku gitu. Itu yang bikin aku untuk lupa suatu hal yang bikin aku pusing gitu. Ini kuas, itu berarti artinya aku suka lukis, suka gambar gitu, tapi medianya kertas ini kan. Nah terus kalau ini HP, smartphone gitu, jadi aku suka nonton, suka drakor, drama Korea gitu. Nah terus ini aku suka, ini 2 orang, artinya aku suka ngomong sama orang gitu, ngomong yang kayak yang dekat sama aku tuh suka lo ngobrol sama orang gitu, tapi tuh orang yang benar-benar ngerti, kayak aku tuh ngerti dia gitu. Dia tuh ngerti gitu, kayak oh enak ya orangnya kayak gini, oh diajak ngobrol nggak masalah nih, kalau masalah sama trouble aku tuh nggak masalah dia kayak gitu. Jadi aku suka ngobrol sama orang. Kadang kalau misalnya aku lagi kayak gini gitu, aku misalnya kayak kita gitu, aku lebih suka ngobrol sama orang, cerita yang lo rindu atau apa gitu. Nah terus ini buku gitu aja, aku suka baca gitu, baca buku, tapi ya karena kan sekarang buku agak gimana ya, susah, jadi aku baca lepet gitu, tapi suka baca. Suka baca ya intinya. Suka baca. Nah ini orang, maksudnya orang ini lebih nandain ke orang di sekitar aku gitu, siapapun. Dan ini senyum, aku suka mereka gitu, artinya aku suka mereka pas ngobrol sama aku, berarti aku tandanya aku ada, dianggap ada gitu di sekitar mereka, aku kayak dihargain gitu. Soalnya aku lebih suka orang ngehargain aku gitu. Aku nggak muluk-muluk kok, misalnya orang ngertiin aku juga enggak kayak gitu, karena aku sadar diri juga kan aku gimana. Cuman aku seneng pas orang ngobrol sama aku, berarti nanda itu aku ada di situ. Yang paham sama kamu ya. Kayaknya ini kayak warna biru itu sebenarnya lebih ke kesukaan aku suka warna biru. Jadi menandakan apapun yang aku suka pasti aku tandain sama warna biru gitu. Kalau merah ini nggak ada hal khusus sih, cuman ini lebih ke healingnya aku, berarti ini gitu. Ini aku berarti ngobrol sama orang, berarti aku suka ngobrol sama orang. Terus ini pintu kamar sih, pintu kamar, jadi aku suka di kamar gitu, kayak ngadem rebahan gitu gitulah gitu. Nah itu, jadi ini aja sih sebenarnya yang bikin aku senang gitu. Jadi di sini artiin kalau kamu tuh suka sendirian di kamar. Aku suka dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Hal-hal kamu suka ini. Ya ini yang aku lakuin. Terus ini orang-orang yang di dekat kamu, yang menghargai kamu dengan masalah kamu, bisa ngertiin kamu, bisa paham sama kamu. Yang mau ngobrol sama aku, lebih mau ngobrol sama aku. Ya Anissa, kamu sudah menjelaskan dari gambar pertama dan gambar kedua, kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu. Yang diharapkan setelah menggambar ini, kamu punya perasaan lega untuk mengungkapkan yang hal-hal yang susah untuk diungkapkan melalui kata-kata kepada orang lain. Kamu udah mengungkapkan di sini dalam bentuk gambar. Apakah perasaan kamu lega sekarang? Ya lumayan lega, walaupun memang susah buat diomongin. Terima kasih Anissa sudah mengungkapkan perasaannya. Kamu diharapkan untuk bisa lega perasaannya setelah menggambar ini. Terima kasih. Kami sudah mempraktikkan dari painting terapi, dan Anissa sudah menggambarkan gambar 1 dan gambar 2. Di sini gambar 1 mengungkapkan perasaan yang mengganjal dia dari masa lalunya, dan gambar 2 yang mengungkapkan hal-hal yang disenanginya. Anissa sudah merasa lega setelah menggambarkan perasaannya di kertas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.